Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para hadirin, para jamaah Masjid Jami Baitur Rahmah yang saya muliakan, wabil khusus segenap para pengurus, para DKM dan ketua DKM kita Ustaz Ahmad Dasuki, kita doakan mudah-mudahan seluruh yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita. Kemarin sudah selesai kita membahas tentang bab istinja. Maka kita melanjutkan kembali setelah istinja, yaitu babu adabil wudu. Bab tentang adab atau etika berwudu ya. Kalau rukun wudu saya yakin udah pada apa ya. Apalagi rukun mandi wajib ya, udah di luar kepala ya. Karena sering apa? Sering mandi ya. Kalau rukun wudu emang udah sering. Berapa rukun wudu dalam mazhab Syafi'i? Ada 6 ya. Karena pernah kejadian Pak, ada orang di YouTube, Ustadz, Masya Allah luar biasa, followersnya mungkin jutaan ya. Dibilang rukun wudhu cuma 2. Apa itu? Basuh muka sampai tangan. Nah ini kan aneh ya. Padahal rukun wudhu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada 4. Yang disebutkan Al-Qur'an berapa? 4. Yang disebutkan di dalam hadis ada 2. Sehingga digabung 4 tambah 2 jadi 6. Nah, itu rukun daripada wudu. Nah, ini Imam Al-Ghazali yang dibahas sama beliau adalah tentang adabnya ya. Fa idza faragta minal istinja'i, maka apabila engkau telah selesai melakukan istinja, fala tatrukis siwaka, maka jangan tinggalkan siwak ya. Jadi pesan Imam Ghazali kalau udah istinja jangan lupa bawa apa? Siwak ya. Ini siwak hadirin nggak mesti pakai kayu batang begini, enggak ya. Walaupun sudah kita maklum pakai kayu batang seperti ini adalah kayu yang paling afdol dari semuanya. Ya kan ada tingkatan itu. Yang pertama kayu ini namanya kayu arok namanya. Kayu apa? Arok. Ya. Di bawahnya ntar ada kayu zaitun. Terus batang-batang kayu lainnya. Termasuk bisa pakai kayu apa? Pakai kayu bambu, batang bambu. Cuman takut susuban nanti itu ya. Bisa nggak? Bisa. Ya. Termasuk apapun yang kasar-kasar yang bisa bersihin gigi, termasuk tisu. Ya, saya kalau nggak ada siwak, nggak bawa siwak, saya pakai aja tisu. Saya pulung-pulung, saya pakai syarat doang. Ya. Selesai kantongin udah. Kalau nggak ada juga nih kata ulama diperbolehkan, kata Imam Nawawi, bersiwak pakai jari yang kasar. Pakai apa? Jari. Cuman nggak boleh jari sendiri, harus jari orang lain. Ya. Kalau jari sendiri nggak boleh, harus jari orang. Cuman ada nggak orang yang mau dijadiin tangannya sebagai siwak? Ya. Yang kedua harus kasar, harus kasar. Kalau nggak kasar nggak bisa. Ya mungkin jari pemain hadroh kali itu. Kan sering ini kapalan kan tadi itu. Ya, itu yang bilang Imam Nawawi hadirin boleh. Ya, paling banter nih kalau orang pakai sorban nih, saya sering juga nih. Kalau pakai sorban udah syaratnya pakai ini. Ya, pakai sorban tuh ya. Cuman syarat doang, jangan bener-bener digosok agak cakep baunya gitu. Ya. Ini hadirin ya, jangan lupakan siwak. Ini saking pentingnya siwak. Dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, disunnahkan siwak meskipun udah sholat. Contoh nih ya, saya sholat, Allahu Akbar, udah takbir, udah baca Fatihah, baru ingat belum siwak, ambil siwak, taruh lagi. Sunnah hadirin.
tetap nggak hilang kesunahannya. Mau rokaat 1 kek, rokaat kedua kek, rokaat ketiga, bahkan rokaat terakhir pengen salam baru ingat belum siwak biar dapat fadilahnya kayak orang makan. Ya orang kan kalau makan, kalau di awal nggak baca bismillah boleh di tengah tuh ya. Itu saking pentingnya siwak. Ya. Makanya Imam Ghazali pesan fala tatruki siwak. Itu ya. Wanwi bis siwak, dan berniatlah ketika memakai siwak. Apa niatnya? As-sunnah, saya niatin ngerjain sunnah. Ini bedanya hadirin. Orang matiin lampu kalau pengen tidur, ya itu bisa jadi perbuatan biasa, bisa jadi luar biasa. Mati lampu. Ya, belum lama saya pulang dari acara pengajian, anak saya minta izin, Buya, izin matiin lampu. Kenapa emang? Sunnah Nabi katanya. Allahu Akbar. Ya. Matiin lampu, saya mau tanya, perbuatan biasa apa luar biasa? Biasa. Cuman karena niatnya matiin lampu ngikutin Nabi, sebagaimana zaman dulu Nabi kalau mau tidur dimatiin. Itu jadi luar biasa hadirin. Ya. Padahal di zaman dulu kenapa Nabi matiin lampu? Satu, karena zaman dulu lampunya masih pakai obor. Masih pakai api. Pernah kejadian sahabat lagi tidur lupa matiin lampu, akhirnya tikus lewat, nerjak botol, itu nerjak obornya, obor jatuh, lari ke jerami kebakaran, satu rumah kebakaran gara-gara tidur lupa matiin lampu. Sekarang saya mau tanya, kalau orang nggak matiin lampu ada nggak kebakaran? Enggak, karena sekarang bukan pakai api. Tapi ternyata luar biasa hadirin. Matiin lampu itu bukan sekedar sunnah Nabi untuk tadi biar gak kebakaran, tapi badan, fisik kita, raga kita, jiwa kita kalau tidur dalam kondisi mati lampu itu lebih bisa rileks ketimbang lampu nyala. Ya, bener gak? Kita kan kalau tidur nyala kan mata gimana gitu. Ya. Itu perbuatan yang kecil, tapi karena niatnya ngikutin Nabi, sunnah Nabi jadi besar. Nah itu hadirin mulai sekarang, ntar kalau pulang dari sini ajarin anak kita sunnah Rasul. Ajarin apa? Sunnah Rasul. Kan orang kita kalau ngomongin sunnah Rasul pikirannya kan kemana-mana. Padahal kalau saya bilang sunnah Rasul, jangan lupa ntar sunnah Rasul ya. Kira-kira pikiran jamaah apa kira-kira? Kan masih malam Sabtu Ustadz, masih lama malam Jumat Siapa bilang sunnah Rasul nungguin malam Jumat? Sunnah Rasul pakai siwak. Sunnah Rasul minum pakai tangan kanan. Sunnah Rasul minum susu. Sunnah Rasul sholat tahajud. Ngapa jadi sunnah Rasul malam Jumat? Ya, kan sayang ini paradigma yang keliru ya. Jadi mulai dari sekarang jangan persempit makna sunnah Rasul. Jelas hadirin ya, tuh ajaran yang itu sunnah Rasul gitu. Jadi kalau nanti pulang lakinya bilang sama bininya, yang belum sunnah Rasul nih kata gitu. Kata istrinya, ya masih malam Senin. Bukan, minum susu pagi-pagi. Tuh minum susu. Minta bikinin apa? Susu. Tuh, cuman bukan Frisian flag bukan. Ya Nabi minumnya susu apa dulu? Susu apa? Kambing. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita mau minum susu yang beneran sunnah, minumnya susu bukan susu sap, apalagi susu bendera, apalagi Denko, itu bukan. Ya, tapi kalau niatnya saya niat minum susu karena Nabi, insya Allah dapat, walau bukan susu kambing. Gitu ya. Tapi kenapa susu kambing? Kenapa susu kambing? Ada hikmah hadirin. Ya. Tahu nggak sifat baik kambing apa? Kambing itu hewan yang bisa diatur, hewan yang nurut, bisa diatur. Makanya orang gembala kambing 100 sendiri bisa. Nabi masih muda dulu gembala kambing, kambingnya banyak, nurut. Itu kambing. Ya. Cuman satu kelemahannya, kambing nggak boleh mencar satu dimakan sama serigala. Nah kita sama hadirin, kalau kita minum susu kambing maka kita akan memiliki sifat seperti kambing. Apa itu? Bisa diatur, nurut. Ya. Makanya kalau pengen punya anak yang penurut, sering-sering kasih susu kambing. Jangan susu kudali
ntar jadi anak yang dikasih susu kuda liar, namanya liar, bener gak? Kan susu kuda dipelihara, berarti kan gak liar. Ini susu kuda liar, berarti kalau diminum apa tuh? Sesuai dengan yang dikonsumsi, ya. Makanya bapak-bapak kalau sering minum susu, dikasih susu sama istrinya nurut bu. Tuh. Susu kambing, susu apa tuh Pak RT? Susu kambing Pak RT ini kira aja tuh RT. Susu kambing Pak RT itu. Nurut. Cuman kalau laki-laki kalau dikasih daging kambing, nah baik-baik itu, ya itu suka apa itu nyeruduk, karena emang kambing suka apa itu, apalagi dagingnya daging bandot tuh ya, yang nggak boleh lihat ada kambing perawan dikit langsung main seruduk aja tuh ya. Jadi apa yang kita makan akan mewarisi kita akan sifat yang kita makan tadi itu ya. Makanya perlu makan daging biar kalau bahasanya kejantanan, strong ya, kekuatan tuh. Ya, baik. Nah, jadi tadi kembali lagi, ketika kita niat memakai siwak, yang pertama niatnya adalah mengerjakan sunnah. Yang kedua, membersihkan mulut untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita pengen baca Quran sunnah siwak, pengen baca kitab sunnah siwak, bangun tidur sunnah siwak, pengen tidur sunnah siwak, ketemu istri sunnah siwak. Banyak siwak ini, masya Allah hadirin, di setiap tempat itu ada kesunahannya ya. Lagi pengen wudhu siwak, pengen sholat siwak, baca Quran siwak, pengen hadirin rapat acara RT misalnya sunnah siwak, pengen masuk ke rumah sunnah siwak. Sampai ketika pengen meninggal, Nabi kita Muhammad SAW minta apa? Minta siwak. Kata ulama, apa hikmah orang pengen meninggal dipakein siwak? Biar gampang keluar roh dari jasadnya. Jadi kalau laki kita lagi tidur, nih ibu nih pakein siwak bu gini tuh di mulutnya tuh ya. Insya Allah apa tuh? Cepet tuh ya, cepet insya Allah tuh ya. Udah gitu. Pakein tuh siwak tuh ya tuh. Ini hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, wa dzikrillahi fis shalah, yaitu pakai siwak niatnya agar kita berzikir kepada Allah di dalam sholat tuh ya. Nah itu jadi ada niatnya pakai siwak. Dan ini bukan sesuatu yang besar hadirin. Kata ulama siwak itu bentuknya kecil tapi pahalanya gede. Ya, tahu nggak? Hal yang paling gede yang mesti kita cari dari Allah, bukan surga, bukan. Lebih tinggi dari itu surga, apa namanya? Ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu disebutkan duluan hadirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, baru surga. Berarti dapetin ridho ini sesuatu yang sangat besar ya. Masuk surga bukan karena banyaknya ibadah, bukan, tapi masuk surga lantaran ridho Allah. Nah sekarang kalau sesuatu itu besar, biasanya pengorbanannya juga besar. Mau beli sapi gede limosin cukup 20 juta, kagak. Berapa limosin sekarang harganya Ustaz? Oke. Ada 100 juta ada? Hah? Ada ya? Intinya mau dapat yang besar, pengorbanan harus besar. Tapi yang unik di sini kata Nabi Muhammad SAW, as-siwak matharatun lil fami, bersihin mulut, wa mardotun lirabb, dan bisa mendapatkan ridho Allah. Padahal siwaknya kecil, harganya murah, tapi ganjarannya ridho Allah yang dikatakan sesuatu yang paling besar melebihi surga. Ini uniknya. Jadi kadang-kadang kita jangan meremehkan amalan kecil. Bisa jadi mobil, motor kesandung jatuh gara-gara kerikil, bukan batu besar. Betul. Kita kan kalau jalannya lewat sawangan ada yang namanya batu gede tuh, batu apa namanya? Tugu ya. Ada gak orang pernah nabrak tugu gitu? Hah? Gak ada orang nabrak tugu. Lah kelihatan tugu batunya gede. Tapi biasanya orang sering nabrak, jatuh, kepleset gara-gara batu kecil. Maka jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil, baik pahala maupun dosa. Ya. Nah, kita kadang
sama yang kecil-kecil kita tinggal. Contoh, zaman sekarang nih habis sholat ba'diyah subuh, qobliyah subuh, ada tuh sunnah yang orang jarang kerjakan. Apa itu? Sunnah ya, baca Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Caranya adalah dengan kita berbaring, hadirin. Kalau orang-orang zaman dulu masih ada tuh yang ngamalin ya, berbaring gitu, rebaan sambil menghayati bahwa dia sedang ya masuk ke dalam liang lahat. Itu amalannya ada tuh. Ya, sunnah orang dulu. Orang sekarang ya paling sekedar duduk. Jadi ada yang ngajarinnya duduk, ada yang ngajarinnya berbaring. Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Kecil amalannya. Tapi siapa yang melazimkan ini insya Allah akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan remehkan amalan kecil. 2000 yang kita masukin tiap subuh bisa jadi lebih diterima daripada 100 juta yang kita sedekahkan jarang-jarang. Ya. Makanya tadi saya lihat tuh ada kotak amal tuh ya. Masya Allah tuh cakep tuh. Ada yang bikin kotak amal dari keranda tuh. Didorong-dorong. Katanya kalau yang nggak ngamal masuk situ katanya. Itu kan pelajaran buat kita. Sedekah yang paling bagus ya sedekah pada subuh, sedekah di pagi hari. Kecil nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Ya. Jadi banyak banget amalan yang kecil-kecil, sunnah yang kecil-kecil yang kita tinggal. Gitu. Nah ini kata Nabi Muhammad SAW, itu siwak yang kecil bisa membuat redho Tuhan dan membuat murka syaiton. Ya. Jadi kalau kita pengen bikin setan marah gampang, pakai siwak aja. Ya, cuman kalau pakai siwak juga ada tempatnya, hadirin. Ada kejadian begini. Ada seorang ulama lagi ngajar, ada jamaah di pojokan lagi siwakan aja begini. Siwakan aja, kan mungkin biar giginya putih atau gimana gitu disiwakan aja. Di tengah ngajar nih ulama negor. Pak, ente kok siwakan aja ini lagi ngajar? Oh iya, ini sunnah Nabi katanya gitu. Iya benar Pak, cuman saya kan lagi ngajar ya. Belajar itu hukumnya wajib, bersiwak hukumnya sunnah. Kalau bentrok yang wajib sama yang sunnah dahulukan yang wajib. Berarti kalau lagi ngaji jangan apa? Jangan siwakan ya. Nih kalau jamaah sini mah kagak ya, insya Allah enggak. Paling kadang-kadang ada juga tuh yang bawa tasbih. Oh, bawa tasbih dia lagi Allah. Sambil dengerin aja Allah. Ya. Justru yang sunnah, yang bagus adalah ketika kita ngaji, kita bawa pulpen, tulis, catat apa yang disampaikan guru kita. Itu yang afdol. Bukannya banyakin apa? Zikir. Karena Allah jadikan hati manusia nggak bisa fokus pada dua perkara, nggak bisa. Itu manusia tuh, nggak bisa hati manusia dalam satu kerjaan fokusnya dua, nggak bisa. Ya. Begitupun masalah cinta kita. Ya, cinta kan nggak bisa dibagi apa? Dua. Ya, misalnya Pak RT punya bini 4. Misalnya Pak RT nih, misalnya gitu. Ya. Misalnya punya bini 4, hati nggak bisa dibagi 2. Kalau emang cintanya sama bini pertama, bini kedua, ketiga, keempat mah biasa-biasa aja. Nggak bisa hati dibagi 2. Makanya kalau orang punya bini 4 udah pasti bohong, hadirin. Pasti sering apa tuh? Bohong. Bini yang pertama nanya, bang, kan sekarang udah ada bini yang atun, yang muda, abang masih sayang nggak sama ayah katanya. Kata lakinya, sayang lah, nggak ada yang paling aku sayang melainkan adinda tercinta. Masya Allah, perempuannya kelengar-kelengar. Yang kedua nanya, bang, abang saya lihat sering ke rumah bini pertama, abang emang sayang banget apa sama bini pertama? Oh ya Allah, enggak ada yang lebih abang cinta kecuali eneng tercinta. Masya Allah. Ngomong sana bukan, gitu ya. Ada yang pernah mengamalkan ini? Saya dapat kisah langsung, hadirin. Saya punya gurunya guru saya, namanya Muallim Syafi'i Hazami. Mungkin sebagian kenal, cari aja di Google ya. Muallim Syafi'i Hazami, orang alim di Jakarta, di Kebayoran. Ya, itu bininya banyak, hadirin. Istrinya banyak, ya. Terkenal lah suka nikah di sana sini. Orang alim luar biasa.
Ada muridnya hadirin. Muridnya nanya ame mu'alim. Mu'alim, maaf nih mu'alim. Maaf kenapa? Maaf mu'alim. Maaf kenapa? Maafin. Saya pengen nanya mu'alim. Ih maaf kenapa? Ente mau nanya apaan? Maafin mu'alim, maafin. Iya buruan mau nanya apa? Sampai kesal mu'alim. Maafin mu'alim, saya mau tanya, emang benar kalau orang punya bini lebih dari satu atau bini banyak tukang bohong? Mu'alim nyengir, nggak benar, tapi gudangnya bohong katanya gitu. Bukan tukang bohong apa? Gudangnya bohong. Lah kalau nggak bohong ribut hadirin, ribut gak? Ribut. Ya. Tanya apa yang udah ngalamin begitu ya. Kalau kita sih Romani di sini minal khaifin semua nih, termasuk golong-golongan yang takut, termasuk yang ngomong ini. Gudangnya bohong. Boleh nggak hadirin bohong? Boleh. Mendamaikan dua orang aja boleh bohong. Lagi perang boleh bohong. Ya, apalagi mendamaikan dua istri itu ya. Makanya suatu hari baginda Rasul ditanya sama istri-istrinya, ya Rasulullah, manakah istrimu yang paling kau cintai? Wah Rasul gak langsung jawab. Besok saya jawab, siapa orang yang paling saya cintai? Ini cerdasnya Rasulullah. Itu malam Rasul ngasih hadiah cincin ke istrinya. Yang atuk dikasih cincin, cuman dikasih tahu, jangan bilang yang lain ya. Yang atuk dikasih cincin juga dikasih tahu, jangan bilang yang lain. Sampai semua dikasih hadiah, jangan bilang yang lain. Ya, diem aja. Besok ditanya, ya Rasul, manakah di antara kami yang paling kau cintai? Rasul bilang, istri yang paling aku cintai adalah istri yang aku berikan cincin. Wah, semuanya nyengir lah. Aneh dong kalau gitu. Padahal yang dikasih cincin berapa? Itu siasat bukan? Siasat. Makanya kalau belum pinter, belum cerdas, jangan coba. Don't try this at home ini. Karena tadi memang ada seninya tuh. Ngomongin poligami nih ya. Nah ya. Wa salatun bisiwakin afdal min sab'ina salatan bila siwak. Dan sholat menggunakan siwak lebih afdol daripada 70 sholat tanpa siwak. Allah ya. Sholat dengan siwak 70 kali lebih afdol. Ya, makanya kalau kita nggak bawa siwak ini, nggak punya, nggak apa-apa. Saya mungkin hampir setahun lah mungkin ya, nggak nyampe lah mungkin. Hampir setengah tahun nggak pakai siwak ini. Sengaja. Saya biasain pakai kerah baju. Jadi kalau pengen sholat kerah baju saya lupet saya gitu. Syarat aja. Biar terbiasa kalau kita nggak bawa siwak ini pakai yang ini. Ini baru mulai pakai siwak lagi. Ya, jadi biasakan tuh, ini sayang banget hadirin. Ya, ganjaran begitu besar dengan kerjaan yang sangat kecil. Ya. Li khabarin berdasarkan suatu khabar, suatu hadis. Ya, raq'atani bisiwakin. 2 rakaat dengan siwak afdal min sab'ina rakaatan bila siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Tapi hadirin, wala yadullu hadzal hadis ala ziyadati fadli siwak ala fadlil jamaah. Hadis tentang 70 kali sholat tadi tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih utama dari sholat berjamaah. Contoh nih, kan kalau sholat pakai siwak berapa tadi? 70. Kalau jamaah berapa? 27. Berarti menang mana? 70 dong kan begitu. Tapi kata Syekh Nawawi enggak ya, tetap ya, orang yang pakai siwak utama, yang sholat jamaah utama, masing-masing keutamaannya beda. Jangan disamain ya. Tuh. Makanya kalau kita amati ya, dalam masalah fadhail, keutamaan itu masing-masing ibadah punya keutamaan yang beda-beda. Jangan samain duha sama tahajud, beda. Jangan samakan witir sama tahajud, beda. Kenapa tahajud lebih unggul dari sholat witir? Dikatakan ya, apa namanya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini orang yang tahajud Allah kasih maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Ya.
Beda sama apa? Beda sama witir. Dari pelaksanaannya beda. Kita sholat tahajud maka harus tidur. Orang witir kagak perlu tidur. Saya mau tanya, lebih susah mana? Sholat habis tidur apa sholat sebelum tidur? Sholat habis tidur, berat banget itu bawaannya. Kadang kita bangun malam jam 2 ya, kencing doang. Kencing doang, buka WA, balas, tidur lagi. Berarti kan berat hadirin. Ya. Berat, enakan begadang, kan kita lagi begadang nih. Sholat enak banget. Ya. Makanya unik ya. Ini ngomongin masalah kekuatan. Orang yang kuat itu bukan orang yang tiap minggu ke tempat gym, bukan. Ya. Ustadz Padi sering tuh ya, melatih otot, ngangkat berat. Itu berapa tuh saat kira-kira beban paling berat? Yang paling berat beban apa? Beban hidup ya. Orang yang angkat barbel, yang angkat beban puluhan kilo, kuat, iya. Cuman ada yang lebih kuat lagi. Siapa yang lebih kuat dari orang yang angkat barbel? Orang yang bisa ngangkat mushaf Al-Quran. Tuh orang kuat banget itu. Karena banyak orang yang kagak kuat. Banyak orang gak kuat ngangkat mushaf. Barbel diangkat sama dia, tapi mushaf Quran gak kuat. Kenapa? Ini Quran berat. Betul. Ya. Buktinya kadang ngangkatnya bulan puasa doang. Ya. Naik gunung nggak berat, yang berat datang ke masjid jamaah, betul gak? Naik gunung 5000 mdpl, naik nyampe foto-foto sampai atas. Coba ke masjid Baitur Rahmah, ya berat gak? Berat, padahal 50 meter. Ya. Jadi yang berat itu bukan masalah apa langkahnya, tapi masalah hati. Masalah iman, itu yang bikin enteng iman hadirin. Ya. Mudah-mudahan Allah entengin semua ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan baginda Rasul bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, aku perintahkan mereka untuk bersiwak fi kulli sholatin, pada setiap sholat. Tuh. Ya. Jadi siwak kalau nggak beratin, berarti Nabi takut ini umatnya berat. Tapi Nabi pengen umatnya pakai, cuman Nabi takut umatnya berat. Nah sehingga ulama menyimpulkan ini sunnah bukan sekedar sunnah, tapi sunnatul muakkadah, sunnah yang kuat. Kenapa sunnah yang kuat? Karena Nabi pengen, cuman Nabi takut berat. Emang luar biasa nih siwak. Ya. Kita nih beli siwak satu nih, hilang nggak? Hilang. Belum tentu umurnya sampai 2 hari nih siwak. Kadang kita pakai di kokok, kita masukin kantong, kita gantung, besok hilang. Kemana? Bini buang, dibuang sama bini. Kadang-kadang kita taruh mobil, hilang, kececer kemana-mana itu. Ya. Ada hikmahnya nggak? Ada. Siwak sering hilang, ada hikmahnya. Kenapa? Tukang siwak laku gitu. Nah kalau siwak sampai 3 tahun, 4 tahun, tukang siwak apa gerutu? Ya bang, lu nggak beli siwak lagi? Masih ada nih yang kemarin. Padahal afdolnya tuh kalau memang udah hilang baunya, udah nggak basah, itu afdolnya diganti. Ya. Dan kalau kita pakai siwak hadirin, ini afdolnya jangan ditaruh di lantai, tapi didiriin begini tuh. Jadi kalau kita taruh di ubin, terpaksa taruh di ubin, taruhnya di sini. Kenapa? Karena bagian ujung yang merupakan tempat ketemu gigi kita jangan sampai tercampur dengan bakteri kuman di bawah. Tuh ya. Makanya sebelum kita pakai diapain dulu tuh? Dibasahin, baru kita pakai, itu sunnahnya. Ya. Tapi ada kaul yang mengatakan dalam kitab Fathul Mu'in, makruh hukumnya menggunakan siwak di dalam kamar mandi. Ya. Makruh hukumnya menggunakan siwak di dalam kamar mandi. Ya. Bahkan kata guru saya, apapun segala jenis macam yang bisa dimasukin mulut dan kita masukin mulut, makruh di kamar mandi. Contoh, satu makan makruh di kamar mandi, termasuk gosok gigi, siwak, itu afdolnya di luar kamar mandi. Ya. Ternyata penelitiannya luar biasa hadirin. Kalau bisa, ya kalau bisa, ya tapi nggak lazim ya, nggak umum, ya. Karena rumah kita sempit ya. Kalau bisa kita bikin rumah, tanah luas, tanah lebar, bikin tempat khusus buat gosok gigi. Kalau orang kaya pakai apa tuh? Wastafel. Ya.
Pakai apa? Wastafel di luar. Kenapa begitu? Karena sikat gigi itu paling nggak bagus kalau ditaruh di WC. Paling nggak bagus. Dan menggunakan sikat gigi yang dari WC itu kadang ada kecampur sama kuman-kuman dan kotoran. Pernah nggak kita lagi gosok gigi, sikat giginya jatuh? Pernah nggak? Itu ada kumannya nggak tuh? Coba aja cek. Kan sekarang ada tuh di YouTube yang bisa ngelihat pakai apa? Mikroskop. Coba-coba kita lihat. Luar biasa. Ya. Kotorannya tuh. Maka ulama mengatakan kalau bisa sikat gigi, siwakan di luar kamar mandi. Kalau bisa, kalau rumahnya lebar bikin wastafel kalau rumahnya lebar. Nah sekarang orang mari kan dia orang sekarang nih ya. Allah rumah petakan ya. Kamar mandinya kecil lah. Kalau orang dulu kamar mandinya bisa nginep hadirin di situ. Namanya bukan kamar mandi, namanya apa? Sumur. Ya. Di rumah lo ada sumur nggak? Ya kalau orang dulu masih nyebutnya sumur tuh. Di rumah ngkong saya masih sumur tuh. Itu luas. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi sunnahnya siwak di luar kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Ya. Wa qala al-Wanai, Imam Wanai berkata qad yajibul istiyaq limra'atin idza amaraha zawjuha lil walil mamluk idza amarahu ya sayyiduhu. Berkata Imam Al-Wanai, terkadang hukum siwak menjadi wajib bukan sunnah. Kapan siwak jadi wajib? Kalau si suami nyuruh istrinya pakai siwak, wajib. Karena perintah suami wajib. Ingat nih Bu ya. Itu perintah suami wajib selama bukan maksiat. Ya. Ustadz kalau disuruh suami ngutang samsu di warung kira-kira wajib enggak tuh? Pernah enggak begitu? Usulan lo warung, Peter sebungkus. Duitnya mana? Utang dulu gitu. Wajib enggak tuh? Ya. Wajib enggak hadirin? Wajib. Ya. Karena ya, beli makanan, beli sesuatu hukumnya bukan haram kecuali rokok buat dia haram. Ya, kalau ada kan orang yang meyakini rokok haram kan? Ya, tuh. Kapan rokok haram? Kalau dimakan tuh haram rokok tuh. Ya. Mau ngerokok di mata ulama tuh nggak boleh ya, merokok di mata ulama haram. Ya. Kemudian waliman akala thauban aw basalan yaumal jum'ah wa qad tawaqqafat izalatur ra'iha ala siwak. Nah, ini dia. Dan juga wajib bagi siapa pakai siwak? Bagi orang yang makan bawang atau orang yang makan ya sesuatu yang bau. Makan jengkol misalnya itu. Ya, pengen ke masjid, mulut habis makan jengkol wajib. Kita kias saja, segala yang bau yang nggak diseneng itu wajib. Ya, mungkin bisa jadi habis ngerokok juga kali, habis menghisap samsu atau filter gitu kan, kadang tuh baunya nyengat tuh. Ya, itu kalau bisa sebelum kita sholat siwakan dulu, bersihin dulu tuh ya sampai mulut kita wangi tuh. Ya. Jelas ya. Jadi disunnahkannya ketika mulut bau. Ya, apalagi pengen ketemu istri. Ya, ini hadirin ya. Yang pernah saya sampaikan di Maulid kemarin, sunnah banget kalau kita pengen berhubungan suami istri, kalau bisa semuanya wangi, mulut wangi, badan wangi, ya, semuanya wangi. Kalau bisa mandi dulu. Kalau bisa, kalau kita kan terbalik ya. Nyampur dulu baru apa tuh? Kenapa disunahkan mandi dulu? Saya mau tanya nih buat para ibu-ibu, kalau nyium lakinya pulang kerja bau matahari, ame abis mandi, kira-kira lebih wangi mana Bu? Abis mandi. Begitupun suami nyium istri belum mandi, abis nyapu-nyapu, abis ngepel, abis nyetrika, ame istri abis mandi lebih enak mana? Abis mandi. Ya. Makanya afdolnya kalau kita mau berhubungan, mau nyampur, ngapain dulu? Mandi dulu. Minimal kalau nggak mandi pakai minyak wangi dah. Cuman kan tetap aja ya, orang kalau misalnya badannya bau pakai minyak wangi kan beradu tuh baunya. Jadi puyeng hadirin. Jadi apa? Jadi puyeng baunya tuh. Bukannya enak malah puyeng. Kenapa? Karena dia pakai minyak wangi dalam kondisi bau. Makanya mandi dulu. Cuman jangan terlalu bersih kan, ntar mandi lagi. Nih Bu yang jomblo tutup kuping dulu dah ya.
Yang belum punya pasangan takutnya ntar pulang kepikiran nih. Ya. Boleh juga tuh kata Ustaz, teman kagak ada musuhnya katanya gitu. Ya japri dah WhatsApp 1Ki nanti ada insyaallah. Summa indal faraq minas siwak. Kemudian setelah selesai siwak, ijlis lil wudu'i, duduklah untuk berwudu. Nah ini dia. Jadi kalau bisa nih ya kata Imam Ghazali, wudunya duduk. Kalau bisa. Kenapa wudu duduk lebih gampang? Ini contoh ya. Kita kan kalau wudu sunnahnya gini hadirin. Nih bagian kaki. Sunnahnya pakai tangan kiri, pakai kelingking kiri. Kanan nggak kepake itu kanan. Kenapa? Kanan tangan yang digunakan untuk yang bersih-bersih. Kalau kiri digunakan untuk yang kotor-kotor. Nah ketika kita basuh kaki, kita ya, masukkan jari kelingking kita ke kiri tuh. Begini tuh. Pakainya kiri. Nah pas bagian kiri pun pakai kiri juga sama. Coba kalau kita pakainya kalau wudunya diri, susah apa gampang? Susah. Maka anjurannya duduk biar tetap kaki kiri dibasuh oleh tangan kiri. Tuh. Ini tangan kanan ini sangat-sangat dimuliakan. Sampai-sampai Sayyidina Utsman ketika berjabat tangan sama Nabi, baiat sama Nabi, salaman sama Nabi, wallahi dibilang saya nggak pernah pegang kemaluan dengan tangan ini. Nggak pernah pegang kemaluan dengan tangan ini. Kenapa? Ini tangan pernah disentuh sama Rasulullah. Ya. Sampai ada salah seorang tabi'in bertemu dengan Sayyidina Utsman, dicium tangannya. Yang dicium tangannya bukan ininya, tapi ininya, telapaknya. Kenapa? Telapak tangan ini pernah berjabat tangan Rasulullah, saya cium. Ya. Nah jadi hadirin rahimakumullah, tangan kanan itu ya bukan tangan baik, bukan. Ingat ya. Kalau orang lagi pengen minum, terus kemudian anak kecil pengen minum, kata bapaknya apa? Nah, minum pakai tangan apa? Baik. Berarti tangan kiri tangan apa? Nggak baik gitu. Baik juga, kanan kiri baik. Tangan kanan, tangan yang digunakan untuk bersih, untuk sesuatu yang bersih. Tangan kiri digunakan untuk membersihkan yang kotor. Itu doang. Masalah baik, dua-duanya baik. Jangan menganggap untuk bersihin yang kotor itu nggak baik. Berarti petugas apa itu? Kebersihan nggak baik dong. Baik. Ya. Bahkan ada tuh tukang sapu masjid Nabi yang tiap hari nyapuin masjid. Ini motivasi buat para merbot ini. Itu ketika meninggal Nabi nggak tahu, langsung dikuburin. Ditanya mana sih fulan yang biasa nyapu? Meninggal ya Rasulullah. Kok ente nggak kasih tahu nih dia meninggal? Langsung Rasul datang ke makomnya, langsung Rasul sholatin di makomnya, di atas makomnya. Dan ini tukang sapunya Rasulullah yang ikhlas nyapu tiap hari itu masuk surga dijamin sama Rasulullah. Kenapa? Karena itu fadilah menyapu masjid. Ya, jadi orang yang nyapuin masjid itu ada kekhususannya sendiri. Yang azan ada hadisnya sendiri, yang nyapu ada hadisnya sendiri, yang imam juga sama. Ya, intinya jangan kita remehkan perbuatan bersih. Ya. Jangan kita bilang tadi tangan kiri tangan buruk, enggak, justru tangan kiri tangan mulia. Berkat tangan kiri kita bersih. Itu ya. Kemudian mustaqbilal kiblah, kita berwudu dengan duduk seraya menghadap kiblat ala maudiin murtafiin, di tempat yang tinggi. Nah ini buat para kontraktor yang bikin bangunan nih, kalau bisa yang bikin masjid orang yang ngerti tentang masalah hukum ini. Maaf ya, saya banyak ke masjid-masjid, saya lihat kamar mandi itu banyak yang salah. Kenapa salah? Bukan salah secara hukum ya, tapi dampaknya itu bahaya. Ini kita kalau kencing, biasanya posisi WC ya, itu lebih tinggi sama ubin apa di bawahnya? Lebih tinggi kan begitu. Ada masjid saya dapetin tuh daerah Tangerang, itu tempat WC-nya di bawah, terus ke atas gini. Nah kan nektok dia. Balik lagi. Ya. Jadi kita kalau bisa tempat jongkoknya lebih tinggi, biar kalau kencing ke bawah nyimprat paling ke bawah, nggak ke atas. Yang kedua, sering di mal-mal ini ya. Ini buat para pembangun nih. Bikin tuh kalau kita di mall, kadang maaf ya, kita kencing nih, keluar-luar tuh kencing itu. Nggak dikasih sekat buat air itu. Atau dikasih tembok ada barang segini nih gini. Kan kalau kita kencing langsung keluar, orang nginjak nih jalan kemana-mana bawa najis. Itu bahaya banget itu. Ya.
Saya nggak sebutan nama mallnya yang mana, pokoknya hampir semua mall begitu. Nah, tapinya kalau mau begitu silakan pakai WC duduk. Kalau WC duduk aman, kan kencingnya di dalam. Nah, ini WC-nya jongkok, bawahnya kagak ada apanya. Ya. Itu kira-kira buang hajatnya berbalik kali begini gitu ya. Iya, gitu ya. Nah, jadi posisi ya yang namanya WC itu juga kalau bisa diatur, nanti setelah WC ada air genangan, biar kalau kita lewat apa tuh? Suci. Tapi air genangannya jangan dikit nih, kadang-kadang dikit banget airnya, kurang dari 2 kula. Air kurang dari 2 kula kita nginjek najis, itu air jadi mutan najis semua hadirin. Jadi nambah banyak. Dibikinlah agak dalam, seukuran 218 liter tuh kurang lebih tuh. Ntar diatur tuh gimana tuh, bikin gede silakan. Kayak di mana nah? Atta-Awun, di Atta-Awun tuh aman tuh dia tuh karena gede banget, panjang tuh. Ya. Nah, setelah kita lewat dari WC, lewatin tempat bersih, nah ntar apakah di situ tempat wudhu atau gimana? Nah, ntar diatur tuh. Ya. Biasanya yang aman dipakein keran. Biar yang lewat nanti kakinya dicuci di situ, baru wudhu di situ gitu. Ya. Masalah WC juga tuh kalau bisa ya, WC ngadep maneh tuh. Ya. Kan pernah ada yang nanya, Ustadz kalau kita buang hajat di WC ngadep kiblat boleh nggak? Nah, ini kata ulama fikih ya, ulama fikih boleh. Kenapa? Ulama fikih berpandangan WC kita ketutup, jadi kehalangan nggak ngadep kiblat. Ya nggak boleh kalau di kebon, di lapangan baru nggak boleh. Tapi kalau kata ulama tasawuf yang namanya tembok mah, iya tetap aja nembus, bener gak? Kita kalau sholat ngadep kiblat kealingan tembok gak? Iya sama juga kiblat juga. Kata ulama tasawuf, cuman ulama fikih berbeda. Tuh ya. Jadi dianjurkan ketika wudhu menghadap kiblat di tempat yang tinggi. Kenapa? Kaila yusi bakar rosyas, agar tidak terkena cipratan air. Waqul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillah. Ya. Fa in qulta bismillah kafa. Kalau orang cuma bilang bismillah cukup. Nih kayak kita minum. Kita kadang ngajarin anak, nak minum baca bismillahirrahmanirrahim. Boleh, bagus, afdol. Cuman kalau orang bilang bismillah doang cukup. Bismillah. Alhamdulillah cukup. Ya. Karena perintah Nabi, samillah, bacalah, sebutlah nama Allah. Bismillah cukup. Mau dibaca sampai selesai boleh, afdal ya. Nah, kalau seandainya kita kelupaan bismillah, boleh nggak di tengah-tengah? Boleh. Lagi cuci tangan lupa baca bismillah, ntar pas lagi basuh tangan atau pas lagi basuh pala boleh tuh dibaca bismillah. Sebagaimana lagi makan, lupa di awal, diulang di tengah boleh. Tapi nggak boleh baca bismillah di dalam WC. Nih ya. Memang kalau orang dulu apik-apik tuh ya gitu. Kalau setahu saya orang dulu kalau punya WC itu misah ame tempat buang hajatnya. Buat mandi beda, buat buang air besar beda. Sehingga nggak apa-apa kalau misal seandainya di WC kita nggak ada kakusnya, nggak ada tempat buang air besarnya, itu boleh baca bismillah di situ. Ya. Karena itu namanya hamam. Ya, tuh. Kemudian kita baca ketika basuh tangan, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, pas basuh tangan. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Sunnah tuh ya. Ini yang jarang orang kerjakan. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Tuh. Kemudian mengucapkan Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin. Ya Allah, aku berlindung daripada bisikan setan. Nah, ini lagi wudhu, baca nih. Kenapa Ustadz kok baca doa ini? Karena memang lagi wudhu banyak setannya. Ya. Pernah nggak kita wudhu muka ngulang sampai 5 kali? Nah, itu setan. Ya. Namanya was. Dari mana was? Alladzi yuwaswisu fi, dari setan yang bikin was-was. Pas basuh muka kata setan, belum tuh, kurang, ulang lagi. Udah wudhu yang lagi, kurang tuh, masih belum, wudhu lagi. Saya pernah nemuin di daerah Ragunan, saya lagi sholat zuhur,
Ada orang Pak wudhu basuh muka itu sampai saya selesai wudhu baru muka. Saya selesai wudhu masih muka belum lari ke tangan belum. Itu namanya was-was, dan ini termasuk daripada tipuan iblis. Ya. Sama nih kita kadang kalau habis wudhu berasa, pernah nggak habis wudhu berasa kayak kentut? Itu sama juga itu. Was-was. Makanya kata Nabi kalau kita berasa kentut cek 2. Apa yang dicek? Bunyinya. Bunyi nggak? Ya. Yang kedua baunya. Kalau misalnya kita nemuin bunyi doang, gitu di perut, tapi nggak ada baunya, bukan itu. Apalagi dari perut, bukan dari bokong. Ya. Tapi kalau udah dua-duanya, bunyinya kencang, baunya udah kecium banget, kentara bau duren. Maka jangan pakai ragu dah, apalagi keluar bareng teman-temannya. Itu namanya apa? Al-cepirit. Itu udah wajib udah ya. Tuh. Jelas ya. Jadi itu was-was. Makanya kata Imam Ghazali, ini Imam Ghazali bilang dalam kitab Ihya-nya, dalam kitab Asnaful Maghrurin, kalau bisa kita hati-hati, ihtiyat jangan dalam bab air. Kalau hati-hati dalam bab air capek kita. Contoh nih, saya pengen wudhu pakai air segelas, boleh nggak wudhu pakai air segelas? Terus ada bisikan, airnya suci nggak tuh? Iya, suci nggak ya? Jangan-jangan mustakmal lagi. Kan was-was tuh, ragu. Tinggalin nang ragu, udah pakai aja bodo amat begitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan air mustakmal boleh dipakai wudhu. Kalau kita kan mazhab Syafi'i nih, ya. Mazhab Syafi'i kan nggak boleh pakai mustakmal, suci tapi tidak mensuh. Tapi Imam Ghazali yang juga mazhab Syafi'i mengatakan boleh pakai udah. Buat orang awam disusah-susahin pakai mustakmal, mandi wajib, ini air suci nggak ya? Tadi kecipratan nggak ya? Udah pakai aja, hajar itu kata Imam Ghazali itu. Lebih baik kita ihtiyat, hati-hati dalam urusan duit. Itu ya. Lebih hati-hati dalam urusan makan ketimbang masalah air. Ya. Karena air ini kalau mustakmal masih ada yang bolehin. Imam Maliki kan boleh pakai air mustakmal. Tapi kalau masalah duit, 4 mazhab sepakat haram dimakan. Kalau duit haram nggak boleh kali gitu. Duit haram boleh kata Imam Malik, boleh nggak boleh. Imam Malik, Imam Hanafi, Hambali, Imam Samudra juga gitu. Nggak boleh, tetap yang namanya duit haram 4 sepakat, yang 4 ulama sepakat. Ya, jadi kalau kita pengen hati-hati, mendingan hati-hati ame makanan, ame duit. Ya, misal kata ada orang bagi kita amplop, ini apaan nih? Tanya, ini apaan? Pegang aja udah. Enggak, duit apaan? Tanya. Dari mana dapet nih? Ini kemarin habis menang slot katanya. Wah, slot lagi. Ya balikin, apaan yang aneh nggak makan ginian? Tuh, ada orang bagi, bang, nih duit buat ente hadiah. Duit apaan nih? Kemarin tembus togel tuh. Balikin duit, kenapa? Haram. Mendingan kita was-was dalam masalah itu. Atau kita misalnya contoh ketemu ada makanan nih. Ini makanan siapa ya? Jangan Nah itu lebih afdol ketimbang masalah air udah. Udah kita masalah air udah ngikutin Imam Ghazali dah, nggak apa-apa mustakmal pakai selama nggak najis. Begitu hadirin ya. Nah, jadi Imam Ghazali ngajarin kita jangan sampai was-was tuh. Maka di doa tuh, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu daripada bisikan setan dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan. Tuh ya. Nah itu ya, summagsil yadai, kemudian basuh tanganmu. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya pelajarannya kalau kita pengen wudhu ada adab-adabnya. Mungkin sampai sini saja kajian kita. Sambil menunggu sholat syuruk kita ada sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan.